Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Wahyudi selaku Kepala SMP IT Insan Mulia Surakarta. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Lutfil Ansari hafizahullah ta'ala, yang insyaallah akan membersamai kita pada kajian i'tikaf di malam hari ini. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah SMP IT Insan Mulia Surakarta, dan yang kami hormati para orang tua siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta yang mendampingi Ananda dalam kajian i'tikaf di malam hari ini. Dan tentunya yang terkhusus yang kami banggakan dan kami cintai, Ananda sekalian, siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta, para calon pemimpin masa depan Indonesia insyaallah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang untuk bersama-sama dalam ruang Zoom ini untuk menuntut ilmu, insyaallah ilmu yang bermanfaat. Salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai suri teladan yang baik bagi kita semua. Ustadz dan Ustazah serta orang tua dan Ananda sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu di ruang Zoom dalam rangka menuntut ilmu yang berkaitan dengan kajian kita mengenai i'tikaf dengan tema meraih kemuliaan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Insyaallah akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustazuna Muhammad Lutfil Ansari hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Para peserta Zoom dan dimanapun berada, insyaallah di malam hari ini sebagaimana kami sampaikan, tema yang akan kita angkat pada kajian di malam hari ini adalah meraih kemuliaan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apakah yang terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Apakah ada keistimewaan tersendiri di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Insyaallah akan kita kupas tuntas bersama Ustadz Muhammad Lutfil Ansari hafizahullah ta'ala. Walaupun mungkin waktunya singkat, tapi insyaallah semoga di waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan di malam hari ini. Namun sebelum kita persilakan Ustadz untuk memulai kajiannya, maka kami ingatkan kepada Ananda sekalian, teman-teman sekalian, untuk bisa meng-on-kan videonya dan bisa mematikan audio selama kajian berlangsung. Kecuali jika pada saat tanya jawab, maka dipersilakan untuk menyalakan audionya. Baik, para hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar, maka marilah kita menyimak bersama-sama kajian i'tikaf virtual bersama Ustadz Muhammad Lutfil Ansari hafizahullah ta'ala dengan tema meraih kemuliaan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Kudus. Suara saya bisa didengar ya? Alhamdulillah Ustadz. Sebelumnya saya diberi waktu sampai jam berapa nih Ustadz? Sampai 20.15 Ustadz. 20.15? 21 kali Ustadz? 21. Iya, 21. Oh iya. 21.15. Ini sudah 20 jam. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Lanjut Quds. dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Wahyudi, Kepala SMP IT Insan Mulia, juga Bapak Ibu wali murid ya, juga adik-adik ya, peserta kegiatan kajian iktikaf pada malam hari ini. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan semoga segala amal ibadah secara Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbal Alamin. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat mencontoh, meneladani akhlak mulia beliau serta mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini meskipun secara virtual saya diberi kesempatan untuk sama-sama mentadabburi, juga untuk bersama-sama mengkaji dan merenungkan kembali tentang keutamaan bulan suci Ramadan, dan secara lebih khusus lagi adalah keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dan pada kesempatan malam hari ini saya terlebih dahulu ingin menyampaikan tentang gambaran keutamaan bulan suci Ramadan secara umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sultanul Ulama. Nah, ini Sultanul Ulama ya, ini pimpinannya para ulama. Kalau Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kalau Sultanul Ulama ini beliau adalah Al-Izz bin Abdissalam. Di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Maqasidus Shaum, Al-Izz bin Abdissalam, beliau Sultanul Ulama yang meninggal pada tahun 660 Hijriah. Nah, di dalam kitabnya Maqasidus Shaum secara umum beliau menggambarkan tentang fawaidus shaum, ya, faidah atau manfaat, ya, atau keutamaan dari ibadah puasa itu apa. Beliau menyebutkan di sini yang pertama adalah raf'ud darajat, yang kedua wa takfirul khati'at, dan yang ketiga wa kasrus syahawat, yang keempat wa takfirus sadaqat, dan yang kelima wa tawfirut ta'at, yang keenam wa syukru alimil khafiyat, dan yang ketujuh adalah wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa di antara fawaidus shaum, faidah, manfaat
atau keutamaan puasa itu adalah raf'ud darajat. Bahwa dengan menjalankan ibadah puasa, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meninggikan derajat kita, untuk bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik ini kalau di sekolah ya, supaya bisa naik tingkat atau bisa naik kelas, maka tentu saja harus melalui ujian-ujian. Ya, ada ujian tengah semester, ada juga tugas-tugas, kemudian ada ujian akhir semester, dan begitu seterusnya. Berbagai macam kewajiban yang harus dikerjakan oleh adik-adik supaya bisa naik kelas, supaya bisa naik tingkat. Kita pun demikian sebagai hamba Allah ya, yang sedang bersekolah di madrasah kubronya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Maka agar kita bisa naik derajat, naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mampu melewati berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, di antara ujian itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, barang siapa yang mampu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ya, maka ia berkesempatan untuk bisa naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam banyak sekali riwayat hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Misalnya Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Semua amal ibadah manusia yang dikerjakan ya, di bulan suci Ramadan, tentu termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa, yudha'afu, dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Subhanallah. Ya, semua amal ibadah ya, ini dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu ya, asyru amthaliha. Satu kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Bahkan tidak hanya 10 kali lipat. Ya. Jika memang betul-betul bagus kualitas amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu, pahalanya akan bisa naik sampai 700 tingkatan. Tidak hanya 10 kali lipat, ya, tapi bisa sampai ila sab'i mi'ah, sampai 700 tingkatan. Ya. Ini luar biasa bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat akan masuk melalui pintu ar-rayyan itu. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun orang yang akan masuk ya, bersama mereka, kecuali memang itu dikhususkan hanya bagi orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun. Bahkan pintu rayyan itu akan berkata, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan itu. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Jika orang terakhir ya, yang berpuasa ketika hidup di dunia, yang menjalankan ibadah puasa, orang terakhir sudah masuk ke dalam surga melalui pintu rayyan itu, maka kemudian ughliqa, ditutuplah pintu itu. Falam yadkhul ma'ahu ahadun, sehingga ya kalau orang lain nih tidak akan masuk bersama mereka. Memang ini gambaran tentang keutamaan ibadah puasa. Dan ini yang pertama secara umum dulu ya, adalah raf'ud darajat, agar
semangat kita tetap terjaga, ya, memasuki 10 malam terakhir Ashrul Awakhir, tidak justru kendor, tapi sebaliknya kita justru semakin bersemangat lagi. Yang kedua, selain raf'ud darajat adalah takfirul khati'at. Ibadah puasa yang kita kerjakan juga bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Hal ini jelas sekali. Misalnya, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa ya, dengan niat semata-mata mengharapkan ridha dari Allah, dan tentu saja dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam hari bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah, maka hal itu juga akan dapat menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sehingga dari hadis yang seperti ini, adik-adik semua dan juga bapak ibu guru, mungkin juga para orang tua yang mendampingi adik-adik pada malam hari ini, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ini jelas memiliki banyak sekali kekurangan, ya. Bahwa manusia ini adalah mahallul khata'i wan nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah dan khilaf, tempatnya salah dan lupa. Sehingga sangat mungkin sekali dalam kehidupan kita ini kita banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, banyak hal yang kemudian kita lalaikan, banyak hal yang kemudian kita lupakan. Sehingga melalui ibadah puasa, melalui ibadah qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita buat di waktu-waktu sebelumnya. Ini diantara fawaidus shaum. Yang ketiga adalah wakasrus syahwat. Ibadah puasa ini ya, juga merupakan salah satu riyadhah, ya, salah satu proses yang kita jalani dalam rangka untuk mengendalikan syahwat kita, untuk melemahkan syahwat kita yang biasanya syahwat itu akan mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang bisa merugikan diri kita maupun juga bisa merugikan orang lain. Sehingga dalam keadaan puasa ini kita betul-betul dilatih untuk bagaimana bisa mengendalikan syahwat. Wa kasrus syahwat. Kasr itu artinya memecah, sebetulnya memecah syahwat. Supaya kemudian syahwat itu tidak bertahta di dalam diri kita, tidak menguasai dan menyetir diri kita. Termasuk nafas, ya. An-nafsul ammaratu bisu, ya. Jiwa yang jelek yang selalu membisikkan hal-hal yang buruk-buruk. Ini kita perangi terus ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita betul-betul dididik ya, agar memiliki kesadaran tentang muraqabatullah, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentang pengawasan Allah, ya. Maka kalau kita, gambarannya misalnya kita punya syahwat perut, ya, yaitu makan dan minum. Adik-adik misalnya kalau di luar bulan suci Ramadan, tentu ketika melihat makanan, ya corong boso Jawa ini hawane pengen terus ya. Ya pengen lihat di jalan ada orang jual es, ya pengen es dengan berbagai macam platformnya, dengan berbagai macam mereknya gitu kan. Nah, tapi di bulan suci Ramadan di siang hari ya, kita meninggalkan itu semua, termasuk melihat ada berbagai macam makanan, itu kita tinggalkan semua. Artinya disitulah kemudian kita belajar ya, mengendalikan, mengontrol syahwat kita. Ya, sehingga memang ya, ibadah puasa ini, di mana seseorang yang melaksanakan ibadah puasa tentu yang menahan lapar, menahan dahaga, ia akan kemudian justru memiliki ya, kemampuan untuk bagaimana ya, bisa menjaga kualitas ibadah
Gitu. Karena puasa itu tidak sekedar menjaga diri dari makan, dari minum, tapi juga berbagai hal yang bisa merusak ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan selalu berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Karena itu akan menjadi sia-sia jika kita melaksanakan ibadah puasa, tapi kita masih melakukan kemaksiatan. Maka di sini salah satu fungsi dari ibadah puasa itu adalah kasrus syahwat. Kalau ibadah puasa itu ya, bisa membantu kita ya, karena apa? Dalam sebuah riwayat hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi syaitan itu ya kan, akan mengalir di dalam diri manusia itu majrad dam, ya, mengikuti aliran darah sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW berpesan, fadayyiqu masalikahu bil ju'. Maka sempitkanlah ya, jalan yang akan dilalui oleh setan untuk mengganggu kita, menggoda kita itu bilju, dengan rasa lapar. Ketika kita merasakan lapar, ya, itu artinya kita sedang mempersempit laju setan untuk mengganggu kita. Nah, ini diantara faidah puasa. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dengan ibadah puasa ini kita juga dididik, dibimbing untuk taktsirus shadaqat. Taktsir dari kata katsir ya, kasroh, banyak. Taktsir itu berarti memperbanyak. Pakai taktsir, ya. Memperbanyak shadaqat. Memperbanyak shadaqat. Mengapa demikian? Fali anna shaima idza jaa'a. Karena orang yang berpuasa itu ketika dia sedang lapar, idza jaa'a pakai ain ya. Kalau jaa'a pakai hamzah maka artinya datang. Tapi kalau jaa'a ju', nah ini artinya lapar. Karena seseorang yang berpuasa ketika dia sedang lapar, tadzakkara ma 'indahu minal ju' fahathahu dzalika 'ala it'amil ja'i'. Seseorang yang sedang berpuasa, ketika dia merasakan lapar, kemudian dia berpikir betapa beratnya menahan lapar itu. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kesulitan secara ekonomi? Bahkan tidak sedang berpuasa di bulan suci Ramadan saja, di hari-hari biasa, di bulan-bulan lain di luar bulan suci Ramadan, mereka sering merasakan lapar. Sehingga dengan lahirnya perasaan seperti itu, kita akan terdorong untuk mau membantu sesama. Nah inilah di antara hikmah dan juga faidah dari ibadah puasa. Puasa akan mendorong kita ya, untuk berderma, untuk membantu sesama. Ketika kita merasakan lapar betapa beratnya, maka bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang kesulitan secara ekonomi? Maka dengan demikian yang diharapkan akan muncul rasa empati di dalam diri kita, sehingga kita terdorong untuk mau membantu mereka. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam atau juga Nabi Yusuf, ada beberapa riwayat ya, ada yang mengisahkan Nabi Sulaiman, ada yang mengisahkan ini adalah Nabi Yusuf ya. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf la ya'kul hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bih. Fasu'ila an dzalika faqala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'. Subhanallah. Ini indah sekali, teman-teman. Ketika Nabi Sulaiman ditanya gitu, bahwa beliau dalam kesehariannya gitu, beliau tidak makan kecuali semua orang yang ada di dalam tanggungan beliau itu sudah makan gitu. Ya, misalnya beliau punya keluarga berapa jumlahnya, tidak hanya keluarga ya, misalnya ada orang-orang yang membantu beliau, pokoknya siapapun yang terkait dengan beliau, dipastikan dulu bahwa mereka semuanya itu sudah makan, baru setelah itu beliau mau makan. Luar biasa ini gitu. Nah, ketika beliau ditanya mengapa kok beliau bersikap seperti itu, beliau menjawab, akhafu an ashba'a fa'ansal ja'i'a.
Karena saya takut jika saya sudah kenyang terlebih dahulu, gitu, saya makan lebih dahulu, kemudian saya kenyang lebih dulu, saya akan melupakan orang yang masih kelaparan. Subhanallah, indah. Karena biasanya orang kalau sudah kenyang, apa yang terjadi adik-adik ini? Ngantuk ya. Ya kadang ya begitu, kalau sudah kenyang ngantuk. Tapi ketika lapar ngantuk juga, cuman susah tidur katanya. Ya. Katanya ingin makan supaya kuat, ya. Begitu sudah makan ngantuk, nggak jadi belajar. Dan gimana ini, repot semua berarti kan. Ini Nabi Sulaiman luar biasa. Sikap yang patut kita teladani, ya, bahwa beliau begitu luar biasa memperhatikan ya, hak-hak dari orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Mereka harus makan terlebih dahulu. Makanya adik-adik, bapak ibu semuanya, bahwa di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Ya, kita lihat fenomena, saya nggak tahu ya sekarang karena masih suasana pandemi ya. Tapi kalau di tempat kami sudah berjalan ya menuju normal ya, bahkan sudah hampir normal. Artinya kegiatan di masjid, kegiatan kajian menjelang buka, jalan setiap hari, kemudian orang-orang bergiliran untuk memberikan hidangan buka puasa gitu. Ini luar biasa. Saya kira juga di banyak tempat seperti itu, di masjid-masjid. Bahkan ketika saya belajar di Mesir, di Universitas Al-Azhar, saya melihat juga luar biasa fenomena ketika masuki bulan suci Ramadan, orang berlomba-lomba ya, untuk bisa beramal, bersedekah sebanyak-banyaknya. Kalau di Mesir ada istilah Maidatur Rahman. Ya, jadi baik itu di masjid-masjid mereka bikin tenda khusus, ya, atau misalnya di sudut-sudut kota gitu. Di banyak tempat mereka membuat tenda-tenda khusus yang itu difungsikan untuk memberikan hidangan buka puasa gratis ya bagi siapapun yang mau. Disebut Maidatur Rahman. Nah, Maidatur Rahman itu ya kalau kita terjemahkan ya hidangan Tuhan lah begitu, atau jamuan dari Tuhan gitu. Karena itu berasal dari sedekah yang kemudian diberikan kepada siapapun yang mau dari orang-orang yang berpuasa ya, agar mereka bisa berbuka puasa. Nah, yang selanjutnya adalah taufirut ta'at. Ibadah puasa ini ya, akan mengantarkan kita kepada ketaatan-ketaatan yang lebih maksimal. Ketaatan kita kepada Allah bertambah, dibuktikan dengan bertambahnya amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Nah, terutama adik-adik semua dan juga bapak ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, ya, ketika sudah memasuki Ashrul Awakhir, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan lagi ikatan sarungnya. Atau kalau kita kaji secara linguistik ya, ini sebetulnya bahasa kinayah ya, bahasa kinayah yang dimaksudkan kok beliau mengencangkan ikatan ikatan sarungnya atau apa ya, ini mengandung makna bahwa beliau menambah semangat untuk beribadah ya. Wa aiqadha ahlahu, bahkan Rasulullah juga membangunkan anggota keluarganya untuk ikut serta ya, beribadah ya, untuk ikut serta ya, meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ya, dengan berbagai amal ibadah yang baik-baik dalam rangka bertaqarrub ilallah. Fali'annahu tudzakkira ju'a ahli nari wa dham'ahum. Karena apa? Selain tadi adik-adik ya, Bapak Ibu semuanya, ketika kita puasa, kita ingat kepada sesama saudara kita ya. Dan ketika kita lapar, kita juga bisa ingat bahwa Allah memberikan ancaman kepada penduduk neraka, kelak mereka akan merasakan lapar yang luar biasa, merasakan dahaga yang luar biasa. Sehingga dengan demikian kita akan berusaha bagaimana agar jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, karena kita merasakan lapar di dunia saja sudah berat. Fahattahu dzalika ala taktsir ta'at, maka itu akan mendorong kita semua untuk memperbanyak ketaatan, liyan jua biha minan nar ya,
agar seseorang bisa selamat dari neraka, sehingga ia akan menambah atau meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas dari ketaatan dan amal ibadah. Kemudian yang keenam adalah syukru alimil khafiyat, bahwa kita berpuasa ini adalah dalam rangka agar kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Maha mengetahui segala yang nampak maupun yang tersembunyi. Idza shama 'arafa ni'matallahi 'alaihi bisyib'i warriyyi fasyakaraha lidzalika. Ketika seseorang sedang puasa, ia akan mengetahui dan merasakan betul nikmat Allah. Ketika dia berbuka puasa kemudian kenyang, ketika dia minum kemudian dahaganya hilang, maka ia bersyukur atas hal itu. Fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Ini penting juga ya, ini penting untuk saya sampaikan, bahwa seringkali kita baru akan bisa merasakan nikmatnya sesuatu ketika sesuatu itu sudah hilang dari diri kita. Seringkali Bapak Ibu, adik-adik semua, kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat ya, ketika kita sedang diuji sakit, kan begitu. Kita bisa merasakan nikmatnya lapang ketika sudah datang sempit. Kita bisa merasakan nikmatnya belajar tatap muka ketika Allah menguji kita dengan corona, sehingga kita hanya bisa belajar secara virtual. Tentu beda nikmatnya, ya nggak adik-adik? Kita semuanya ya rindu nih untuk bisa kembali normal, belajar dengan tatap muka langsung, bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman. Ya, bahkan sekarang ini ya adik-adik ya, ini kalau yang masuk, katakanlah kalau yang SMP misalnya masuk kelas 7 SMP, ini masuknya sudah di tengah pandemi ya. Ini belum pernah ketemu sama sekali dengan teman-temannya tuh secara langsung kan, bahkan mungkin pada tidak kenal tuh ya, teman sekelas saya siapa ya, orang mana ya gitu kan, makanya seperti apa, baru kemudian kita bisa merasakan nikmatnya bisa bertatap muka. Maka jangan sampai kemudian kita selalu seperti itu. Kita harus senantiasa sadar betul bahwa segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan cara syukur yang paling baik adalah dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Ya, karena Al-Quranul Karim untuk pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan, dan Al-Quran ya, adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Maka adik-adik nih kalau membaca misalnya surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini surat Al-Qadr yang menggambarkan tentang proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Qadr. Malam Qadr itu apa sih? Dijelaskan di surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Nah, sehingga malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah. Dan di dalam banyak sekali riwayat hadis Rasulullah menyatakan malam Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan suci Ramadan. Hal ini juga sebagaimana
ya, yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat Syahrul Ramadan, sehingga malam Lailatul Qadar, yang mana malam Al-Qadar ini adalah merupakan malam yang penuh berkah, ya. Dan malam ini terletak di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Dan lebih khusus lagi Rasulullah menyatakan, ya, iltamisu lailatal qadar fil ashril ghawabir min Ramadan. Beliau memerintahkan kepada umatnya agar berusaha mencari untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya adik-adik, Bapak Ibu semuanya, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini meskipun masih berada di tengah situasi pandemi, ya, kita tetap berusaha untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama di 10 malam terakhir ini. Di antaranya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, qiyamul lail tetap jalan, tilawah tadarus Al-Quran tetap jalan, mengikuti kegiatan-kegiatan kajian, i'tikaf, bersedekah, dan lain sebagainya. Banyak sekali, termasuk belajar adik-adik ini. Belajar ini juga penting sekali, gitu ya, tidak boleh ditinggalkan. Itu karena tadi itu bahwa Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan suci Ramadan, dan wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Maka kita ini umat Islam adalah umat yang memang, ya, memiliki potensi besar untuk menjadi umat yang memiliki intelektualitas yang tinggi, karena kita dari awal mula wahyu itu diturunkan oleh Allah, ya, sudah mengandung perintah yang mengarah kepada bagaimana agar kita memiliki pengetahuan yang banyak, yaitu Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi jangan sekedar membaca. Kita membaca dengan tidak boleh meninggalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga yang kita iringi dengan penghayatan kita akan kebesaran Allah, kita tidak meninggalkan nama Allah. Proses membaca kita itu akan menjadi kegiatan yang mendatangkan keberkahan bagi kita, kemanfaatan bagi kita. Ini ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian yang terakhir dari apa yang tadi disebutkan oleh Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdussalam di dalam karyanya Maqasidus Shaum, beliau mengatakan, wa ammal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat fali anna an-nafsa idza syabi'at tamahat ila al-ma'asi wa tashawwafat ila al-mukhalafat wa idza ja'at wa dhari'at tashawwafat ilal mat'umat wal mashrubat wa tumuhun nafsi ilal munajati wa ishtighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi waz zallat. Nah, bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan ini, ya, juga bisa menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, yang cenderung ke arah pelanggaran-pelanggaran dari ajaran-ajaran agama. Mengapa demikian? Ya, karena jiwa ini ketika dia kenyang tadi itu, ya, ketika kenyang, maka dia akan cenderung untuk, ya, ke arah maasi, kemaksiatan. Ketika sedang lapar, ya, kalau lapar paling tidak maksiat, ya, lapar paling pengennya makan, kan gitu. Haus pengennya minum, gitu. Tapi kalau sudah kenyang, ya, maka nanti kepinginannya jadi tambah banyak lagi, gitu. Nah, sehingga ini betul-betul merupakan salah satu momentum atau kesempatan bagi kita semua untuk belajar di madrasah Ramadan yang hanya 1 bulan ini. Betul-betul banyak sekali, ya, pelajaran yang bisa kita petik, ya, selama betul-betul memang kita mau untuk itu, ya, tidak sekedar kita menjalankan kewajiban-kewajiban saja, ya, melaksanakan puasa dan lain sebagainya, tapi apa yang ada di balik setiap kewajiban itu berusaha untuk betul-betul kita renungkan hikmahnya, kita renungkan
faedah-faedahnya, sehingga kemudian kita akan semakin terdorong dan termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di laptop saya menunjukkan 21.12 Ustadz Muhammad Kudus, jadi sebentar lagi sudah akan selesai. Oleh karenanya sebagai pengantar saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali bisa disambung nantinya dengan sesi tanya jawab, sehingga kita akan lebih bisa mengeksplor lagi ya materi kita pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Kudus. Tafadhal Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Lutfi Ansari hafizahullah ta'ala atas materi yang telah dibawakan pada kajian kita di malam hari ini. Masya Allah, begitu luar biasa materi yang dibawakan ya, berkaitan dengan keutamaan atau faidah ya selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang kami catat ada beberapa faidah yang telah disebutkan oleh Ustadz tadi. Itu yang pertama adalah bagaimana ya puasa ini bisa meninggikan derajat kita, kemudian dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu, kemudian dapat mengendalikan ya syahwat kita terutama di bulan Ramadan ini, kemudian ya memperbanyak sedekah ya, kemudian insyaallah di bulan Ramadan ini ketaatan kita bertambah dan kemudian meningkatkan ya kualitas syukur kita. Dan salah satu cara ya bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Ramadan ini, yaitu memanfaatkan waktu di sisa-sisa Ramadan, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik Ustadz Ustazah, ayah bunda serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kami persilahkan bisa melalui chat atau juga bisa langsung bertanya. Ini tadi ada Mas Anas ya. Tadi ada yang raise hand itu. Kepencet Us. Oh kepencet ya, Masya Allah. Kirain mau bertanya Mas Anas. Baik, mungkin ada teman-teman atau ayah bunda atau ustazah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada tuh sambil menunggu. Mas Misaka Amra tuh raise hand. Mas Misaka raise hand ya. Silakan Mas Misaka Ya, bisa Us. langsung bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit Ustadz. Kalau kita sedang berpuasa, kita bisa menahan hawa nafsu. Lalu bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu saat kita tidak berpuasa? Masya Allah. Masya Luar biasa Allah. pertanyaannya, Masya Allah. Bagus Mungkin sekali. bisa langsung dijawab, Ustaz. Langsung jawab, baik, siap. Ya. Terima kasih adik Misaka ya. Ini kelas berapa nih? Kelas 7 semua atau kelas berapa Ustaz? Soalnya nih. Mulai kelas 7A 7B, Ustaz. Baik, Kelas 7. terima kasih. Jadi begini adik. Saya mendapatkan gambaran tentang jawaban ini ya dari tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya senang sekali membaca tafsirnya Syekh Sya'rawi, beliau salah seorang ulama di Mesir ya, salah seorang ulama yang disegani dan ulama yang karismatik sekali. Dia punya tafsir besar ya, volumenya, tafsir Sya'rawi. Jadi beliau menjelaskan begini, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ini berkehendak ya, dan apa yang dikehendaki Allah maka itu yang akan terjadi. Bahwa Allah berkehendak untuk memilih waktu-waktu tertentu dan juga memilih tempat-tempat tertentu yang kemudian diberi nilai kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu bisa menjadi sarana belajar ya bagi kita sebagai manusia. Maksudnya begini Mas Muslim,
saya beri gambaran ya. Nanti kita analogikan supaya lebih mudah dipahami. Misalnya begini, Syekh Sya'rawi pesan, ketika ada orang sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, ya, dia sedang berada di Makkah, kemudian dia juga berada di Madinah misalnya. Ketika sedang berada di Makkah, ya, itu yang ada di dalam hati rasanya hanya ingin beribadah saja, gitu. Sudah dunia itu seakan-akan waduh dilupakanlah begitu. Ya, pengennya ibadah saja. Ya. Apalagi misalnya ketika di Masjidil Haram ya, ketika dia sholat, ketika dia ibadah, betul-betul bisa merasa dekat, bisa merasa khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia akan berbuat maksiat malu, gitu. Ya, karena sedang berada di tanah suci, gitu, ya kan. Nah, terus kemudian ketika di Madinah juga demikian. Ya, yang merasa dekat dengan Rasulullah SAW ketika di Masjid Nabawi, ya, melaksanakan ibadah, gitu. Tapi pertanyaannya begini, gitu. Apakah kemudian seseorang yang ketika melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ketika berada di tanah suci, ya kan, mereka bisa merasakan sedekat itu dengan Allah, ya, yang bisa merasa malu untuk berbuat karena berada di dekat dengan Baitullah, berada di dekat dengan Rasulullah. Lantas apakah kemudian ketika ia sudah pulang kembali ke tanah airnya, ya, terus ia akan kembali lagi kemudian dengan mudah melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, ia sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah? Tentu tidak. Artinya begini, orang yang ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh berada di Makkah dan Madinah, yang merasakan suasana yang seperti itu tadi saya gambarkan, mestinya spirit itu, semangat itu, pelajaran itu, perasaan itu dibawa pulang, ya, untuk kemudian ya jadikan sebagai pegangan selama ia menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, begitu juga ya Mas Miska, seperti ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa nih di bulan suci Ramadan. Kan Allah hanya memilih bulan suci Ramadan di antara 12 bulan yang lainnya. Ya, sehingga tidak lantas kemudian setelah seseorang itu keluar dari madrasah Ramadan, ya, ia lantas lepas lagi nilai-nilai yang sudah ia dapatkan ketika bulan suci Ramadan lalu hilang lagi dari dirinya. Tidak boleh seperti itu. Nah, itulah kemudian ya yang menjadi parameter apakah ya seseorang itu betul-betul kemudian bisa menjaga ya, pelajaran atau nilai-nilai yang sudah ia terima ketika Ramadan atau tidak. Makanya ada guyonan ketika hari raya telah tiba, maka dikatakan al-aidu laisa liman labisal jadid. Idul Fitri, makna hari raya itu bukanlah orang yang menggunakan pakaian baru, baju baru, ya. Wa innamal idu liman kanat ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari raya itu adalah justru bagaimana seseorang bisa meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga artinya gini, ketika kita puasa, kita menahan syahwat kita ingat kembali akan nilai-nilai itu. Meskipun kita sedang tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya, dan disitulah seperti jadi begini teman-teman, saya sering misalnya hari ini tadi di pesantren saya sudah hataman ya kegiatan Ramadan, dan besok saatnya mereka liburan pulang ke rumah masing-masing gitu, dan saya selalu pesan gitu, begini ya, ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan selama kalian di pesantren gitu, tentang kedisiplinan itu, tentang keutamaan sholat berjamaah, tentang kegiatan ngaji kitab maupun kalau Al-Quran ya, itu juga sudah rutin, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Nah, maka tolong ketika kalian liburan di rumah bawa itu nilai-nilai, kan begitu. Ya, tidak lantas ketika di di pesantren baik gitu ya, lantas kemudian di rumah santai-santai gitu ya, karena tidak ada ustadznya yang ngawasin kan kayak gitu. Tidak seperti itu. Ya. Maka bagaimana kemudian nilai-nilai atau pelajaran hikmah yang sudah kita peroleh selama kita menjalankan ibadah puasa ini kita pegang seumur hidup, kita bawa dimanapun kapanpun kita berada. Saya kira gitu, Mas Miska ya, Mas Misaka ya, Misaka Amrah. Monggo Ustaz Kudus
Masya Allah. Ya. Itulah tadi ya jawaban dari pertanyaan dari Mas Misaka. Semoga Mas Misaka bisa memahami Ji. Bagaimana Mas Misaka? Sudah jelas dari jawaban Ustadz? Sudah Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi melalui chat. Ya, dari Mas Syamil Fikri. Ya, kelas 7A. Ustadz, kan disebutkan di bulan puasa setan-setan dibelenggu. Tapi kok masih banyak yang bermaksiat? Nah, Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya Ustaz. Mungkin, fadhal Ustaz. Iya, itu dia tadi kan. Makanya Adik Syamil Fikri ya. Ketika bulan Ramadan kan gitu, pintu-pintu surga dibuka gitu kan ya. Terus pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, wasudifati syayatin kan begitu ya. Tapi kok masih banyak orang yang maksiat ya, karena dia nggak puasa tuh. Makanya tadi disuruh puasa itu agar setan yang mengganggu manusia melalui aliran darah itu kemudian bisa tersumbat, dia nggak bisa masuk gitu. Atau barangkali naudzubillah ya, sudah dikuasai oleh setan tubuh ya. Nah, sehingga ya meskipun di bulan puasa masih saja banyak orang yang maksiat ya kan. Karena yang barangkali yang maksiat-maksiat dia memang tidak puasa Adik ya. Itu kalau yang puasa maksiat, nah ini rugilah puasanya gitu kan. Masa kita susah-susah puasa tapi tetap bermaksiat gitu kan, meskipun katakanlah itu tidak membatalkan puasa secara syar'i, tapi itu akan bisa menghanguskan pahala dari ibadah puasa kan begitu. Nah, oleh karenanya tadi itu Adik ya, agar kita bisa menjaga diri dari kemaksiatan, kita puasa itu karena di dalam hadis Rasulullah tadi digambarkan gitu bahwa asyaiton itu ya jeri majrad dam, jadi berada di aliran darah kita. Maka puasa itu dalam rangka untuk menghalangi mereka tuh, menyumbat mereka agar tidak mengganggu kita melalui aliran darah itu ketika kita sedang lapar. Nah, seperti itu saya kira. Itu Ustaz, betul. Masya Allah. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Mas Fikri. Semoga Mas Fikri bisa memahami dari jawaban Ustadz. Baik Ustadz, ini masih ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz ya. Dari Ustazah Arum. Nah, ini mungkin pertanyaannya berkaitan dengan kaum hawa. Ya, baik. Afwan Ustadz, izin bertanya. Jamaah kajian masjid ini ya. Ustazah Arum. Ya. Apakah bagi perempuan yang sedang berhalangan bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau bisa, bagaimana amalan-amalannya? Ya, jadi gini, Ustazah, standar umumnya ya gini, yang penting tidak melakukan kemaksiatan, ya, dan berusaha untuk tetap melakukan kebaikan, dan kebaikan itu luas cakupannya kan begitu, ya. Artinya bisa tetap dapat malam Lailatul Qadar ya selama seseorang itu tetap berada dalam koridor kebaikan-kebaikan gitu ya. Dan kebaikan itu banyak kok. Misalnya sedang berhalangan, sedekah kan boleh aja tuh kan gitu. Misalnya sore-sore gitu nyiapin hidangan ini untuk buka puasa, atau bahkan juga menyiapkan hidangan untuk sahur misalkan, boleh-boleh saja yang begitu-begitu. Artinya dimensi ibadah itu luas, tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh saja, tapi juga bisa ibadah itu yang misalnya skupnya bukan ibadah mahdoh, ibadah spiritual, tapi bisa juga ibadah sosial. Ya selama seseorang dalam keadaan sedang menjaga ketaatannya kepada Allah, dia melakukan hal-hal baik yang tentu saja banyak itu ya, cakupannya insya Allah ya akan juga sama-sama mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh kemuliaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya, saya kira banyak ibadah ya, misalnya memperbanyak misalnya sedekah itu yang penting, karena Rasulullah mau mencontohkan itu. Beliau itu orang yang paling dermawan ya,
dan bertambah semakin dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan. Ya, misalnya dengan membaca untuk belajar, untuk membaca literatur yang bisa bermanfaat untuk kita. Saya kira itu ibadah yang juga akan sangat bermanfaat untuk kita. Membaca sholawat tidak apa-apa juga kan, sedang berhalangan kan, seperti itu ya. Saya kira begitu, Ustadzah. Ya, Masya Allah. Jadi intinya Ustadz, semua bisa berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, Ustadz. Ya, baik, Masya Allah. Ini sepertinya Mas Sinau ingin bertanya nih Ustadz. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, silakan Mas Sinau yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz. Mas Sinau, ini, iya. Silakan Mas Sinau. Tanya Us. Baik. Saat ini kan sedang gencar gerakan pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Iya. Apakah kegiatan vaksin di bulan Ramadan membatalkan puasa karena obat tersebut masuk ke dalam tubuh melalui jarum suntik? Masya Allah. Ya, monggo Ustaz. Baik, terima kasih Mas Sinau. Jadi sebetulnya ini sudah difatwakan ya oleh MUI. Memang ya ada ikhtilaful aro, itu biasa ya, ikhtilaful aro bainal ulama, bainal fuqaha, terkait dengan satu permasalahan tertentu, itu biasa ya. Tapi ya dalam konteks ini ya tentu ada pilihan gitu, ada pilihan. Kita mau mengikuti pendapat yang mana gitu ya. Bahwa tidak hanya di Indonesia sih, sebetulnya di negara-negara yang lain juga sudah banyak yang kemudian mengeluarkan fatwa ya, tentang hukum melakukan vaksin di bulan suci Ramadan ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa, apakah itu dapat membatalkan puasa ataukah tidak gitu ya. Misalnya sebetulnya misalnya kita melihat, saya beberapa kali membaca ya tentang fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa negara gitu ya. Misalnya di Arab Saudi ya, bahwa ya di Arab Saudi ini tentu saja Arab Saudi ini menjadi sorotan yang cukup sentral ya, karena ya di Saudi ada Makkah, ada Madinah, dan ini juga sudah mendekati lagi. Kalau sudah Ramadan begini kan artinya sudah dekat juga dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji kan begitu. Bagaimana nanti pelaksanaan ibadah haji pasti akan terus mendapatkan sorotan, dan itu termasuk terkait vaksinasi ini. Jadi mufti di Arab Saudi gitu telah mengeluarkan fatwa terkait dengan hal ini, bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi vaksin COVID-19 ini tidak membatalkan puasa karena tidak dianggap sebagai makanan atau minuman. Nah, ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti Saudi. Dan vaksin ini diberikan secara kalau bahasa ini ya teknisnya itu intramuskuler ya, sehingga tidak membatalkan puasa gitu. Termasuk juga di Al-Azhar ya, di Mesir ya. Jadi Darul Ifta ini kalau di Mesir ya lembaga yang mengeluarkan fatwa ya. Kalau di Indonesia MUI lah gitu, ada MUI gitu. Kalau di Mesir ini Darul Ifta. Ini juga mengkonfirmasi bahwa suntikan jarum vaksin COVID ini tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi ini beberapa fatwa ya yang kemudian bisa kita jadikan sebagai referensi, termasuk kalau di MUI kan juga begitu, itu sudah dituangkan ya dalam keputusan MUI ya, dalam salah satu fatwanya bahwa vaksin yang dilakukan dengan cara injeksi
intramuskular tadi itu tidak membatalkan puasa gitu ya, itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Jadi itu Dek Sinau yang meskipun misalnya tentu saja ada ya misalnya kelompok tertentu ya yang mengatakan itu membatalkan, tapi ya kita punya pilihan lah begitu. Dan sekira pemerintah ini di mana-mana, nggak hanya di Indonesia ya, sedang gencar-gencarnya ya berikhtiar lah, berikhtiar. Itu termasuk juga di Saudi tadi begitu, karena ini nanti haji gimana nih gitu tahun ini kan, yang kemarin sudah dibatalkan, pemerintah Indonesia juga begitu kan gitu ya, dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan. Saya kira gitu Ustaz Muhammad Kudus. Ya, Masya Allah. Ya, itulah tadi jawaban dari pertanyaan terakhir dari Mas Sinau. Ya, jazakumullah khairan kepada teman-teman dan ustazah yang sudah bertanya, dan juga jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menjawab. Ustadz dan ustazah serta ayah bunda dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berakhir pertanyaan maka berakhir pula lah kegiatan kita di kajian I'tikaf pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Muhammad Lutfil Ansari hafizahullah ta'ala atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada malam hari ini berbagi ilmu kepada kita tentang bagaimana ya menghidupkan malam-malam kita di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harap tidak ada yang meninggalkan room terlebih dahulu, karena masih ada beberapa informasi-informasi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan program I'tikaf virtual kita di SMP IT Insan Mulia Surakarta. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Muhammad Lutfil Ansari hafizahullah taala. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwasanya ya sebagaimana yang kami sampaikan di rundown kegiatan kita di program I'tikaf virtual ini, bahwasanya setelah kajian kita akan masih ada kegiatan yaitu tilawah mandiri sebelum kita istirahat, dan insyaallah kita istirahat sekitar jam 10 atau 10 lebih, dan setelah itu istirahat atau tidur malam, dan kemudian kita lanjutkan setelah bangun dari tidur yaitu sholat tahajud. Ya, insyaallah nanti akan tahajud call di grup BPI masing-masing. Ya, jadi insyaallah kita mulai sholat tahajud kita di pukul 3 dini hari. Ya, jadi kita harapkan nanti alarmnya bisa diaktifkan ya. Alarmnya bisa diaktifkan. Kemudian itu untuk tahajud, kemudian setelah itu sahur, ya sahur bersama keluarga, ya sahur bersama keluarga, dan juga melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya baik di masjid atau mungkin yang akhwat atau ustazah di rumah masing-masing. Nah, setelah itu hadirin dan hadirat akan ada pertemuan Zoom ya yang kedua kalinya. Setelah malam hari ini akan ada pertemuan Zoom di besok setelah sholat subuh ya, dan tak kalah penting agendanya adalah zikir al-ma'surat. Kita mulai dari zikir al-ma'surat, kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka. Jadi kami harapkan kepada ya ayah bunda untuk bisa menghadiri kegiatan ini setelah sholat subuh. Kita mulai dengan zikir al-ma'surat, dan juga akan dilanjutkan dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka. Ya, jadi kami harapkan kepada ayah, bunda, dan juga teman-teman sekalian bisa maksimal, ya memaksimalkan kehadirannya di pertemuan Zoom di setelah sholat subuh. Kemudian setelah sosialisasi PTM atau pembelajaran tatap muka, akan ada juga pengumuman lomba semarak Ramadan 1441 Hijriah atau 2021 Hijriah. Insyaallah kita akan umumkan juara-juara ya di lomba yang kita laksanakan di Semarak Ramadan ini, yaitu lomba flyer, pembuatan flyer Ramadan, dan juga lomba pildama ya. Untuk ya silakan setelah sholat tahajud bisa berdoa ya supaya mendapatkan
yang mendapatkan juara gitu ya, Masya Allah. Baik, itu ya informasi yang kami sampaikan. Kami ulangi lagi, setelah ini silakan tilawah mandiri dan istirahat, dan juga kemudian bangun sholat tahajud, sahur, dan sholat berjamaah subuh. Kemudian kita kembali bertemu lagi di Zoom meeting, ya, insya Allah akan di-share oleh Ustadz Ustazah di grup kelas masing-masing untuk Zoom meeting di subuh hari besoknya, dengan agenda ya zikir al-maksurat, kemudian sosialisasi pembelajaran tatap muka, sehingga kami harapkan kepada ayah bunda juga bisa menghadiri kegiatan ini. Dan setelah itu akan ada pengumuman lomba Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Baik, hadirin dan hadirat, Ustadz Ustazah, ayah bunda serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, dengan setelah pengumuman ini maka berakhir pula kegiatan kita di Zoom meeting ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan agenda-agenda berikutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ayah bunda, Ustadz Ustazah, dan juga teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa wa anta. atubu ilaik. Baik, kami selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama kami memandu acara pada malam hari ini. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.